Yuk. Hmm. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semua pada sehat ya. Nah, perkenalkan, namaku Rehan Stefanus, dan aku juga didampingi rekanku, Tebela Olivia. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan profesi akuntan Universitas Widyatama ingin membawakan sebuah presentasi untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjut dengan materi yaitu derivatif lindung nilai. Apa aja sih yang bakal kami bahas di presentasi kami kali ini? Nah, pertama, kami ingin membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari derivatif dan juga lindung nilai. Kemudian kami akan membahas mengenai salah satu strategi lindung nilai itu forward contracts atau kontrak serah dan juga ada future contracts atau kontrak berjangka. Ada juga strategi lindung nilai, interest rate future contract, lindung nilai duration, swap contract, penggunaan derivatif, dan juga salah satu contoh jurnal mengenai lindung nilai dan derivatif. Nah, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi lindung nilai dan derivatif. Yang dimaksud dengan lindung nilai yaitu sebuah strategi yang digunakan untuk menutupi risiko yang timbul dari perubahan nilai sebuah aset atau portofolio investasi. Nah, kalau sedangkan derivatif yaitu kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan juga harga yang telah disepakati bersama antara pihak penjual maupun juga pihak pembeli. Nah, salah satu produknya yaitu bisa berupa saham, mata uang, obligasi, maupun juga barang-barang komoditas lainnya. Kita akan membahas salah satu contoh kontrak yaitu forward contract, yaitu sebuah instrumen derivatif di mana pihak pembeli, yaitu long, maupun juga pihak penjual kontrak yaitu short, membentuk sebuah kesepakatan untuk menjual dan membeli aset dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu yang disepakati sebelumnya untuk masa yang akan datang. Nah, kontrak ini biasanya dibuat untuk melindungi nilai aset di industri yang bersifat volatile, sehingga bisa mengunci harga di masa depan apabila dan nilai dari harga tersebut terlindungi dari perubahan nilai. Nah, apa aja sih keuntungan dari forward contract ini? Ada dua. Yang pertama yaitu fleksibilitas yang tinggi. Ya, karena para pihak dapat menyesuaikan persyaratan kontrak dalam bisnis mereka. Yang kedua, keuntungannya yaitu bisa membantu perusahaan untuk melindungi margin, keuntungan dari penurunan pasar mata uang asing. Bentuk penyelesaian dari forward contract ini yaitu ada dua. Yang pertama, pengiriman fisik, di mana pengiriman fisik ini itu pihak long membayar harga yang telah disepakati dan menerima aset dari pihak short. Sedangkan penyelesaian yang kedua yaitu penyelesaian tunai atau cash settlement, di mana pihak long membayar tanpa perlu menerima aset dari pihak short. Kita langsung saja ya biar jelas ke contohnya. Untuk contoh pengiriman fisik, misalkan sebuah perusahaan yaitu Kalbe Pharma sebagai pihak pembeli yang membeli bahan baku untuk membuat obat dari luar negeri atau impor. Nah, untuk menghindari fluktuasi harga yang merugikan, perusahaan ini memutuskan menggunakan forward contract dengan untuk membeli bahan baku di masa depan dengan harga yang disepakati di saat ini. Perusahaan setuju untuk membeli bahan baku sebanyak 100 ton dengan harga forward Rp10.000 per kilogram untuk kontrak dengan durasi 3 bulan.
Nah, setelah 3 bulan atau setelah akhir kontrak, maka harga bahan baku mencapai Rp12.000 per kilo. Nah, hal hal ini adalah hal yang menguntungkan perusahaan Kalbe Farma karena mereka tetap membeli bahan baku tersebut dengan harga Rp10.000 per kilo atau perusahaan membayar Rp1 miliar dan mendapatkan keuntungan yaitu Rp200 juta dari proteksi nilai ini. Nah, sebaliknya, jika misalkan di tanggal penyelesaian kontrak harga bahan baku turun di angka 8.000, perusahaan juga harus tetap membayar sebesar Rp10.000 per kilogram alias Rp1 miliar. Sehingga hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan di dalam kontrak harus membayar sesuai dengan angka yang di dalam kontrak yaitu Rp10 per kilo. Berikutnya, kita lanjut ke contoh penyelesaian tunai, di mana ada seorang investor yang ingin membeli 1.000 lembar saham Bank BCA. Dia membeli forward kontrak Rp10.000 per lembar saham untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, jika setelah 6 bulan tersebut, harga per lembar saham Bank BCA mencapai Rp10.500 per lembar, maka investor akan menerima Rp500 per lembar dari selisihnya. Sedangkan jika harga per lembarnya di akhir penyelesaian kontrak mencapai Rp9.000 per lembar, maka investor harus membayar selisih dari angka kontrak dengan selisih harga di tanggal penyelesaian sebesar Rp1.000. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu future contract. Kontrak perjanjian yang diperdagangkan di bursa, berisi transaksi untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu tertentu di masa depan. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya yaitu kontrak ini bersifat lebih liquid dan kerugiannya adalah tidak fleksibel karena terikat oleh peraturan yang ada di bursa efek. Nah, seringkali future contract ini disamakan dengan kontrak sebelumnya itu forward contract. Nah, tapi sebenarnya kedua kontrak ini itu berbeda. Apa sih bedanya? Yang pertama, future contract itu bisa diperdagangkan di bursa, sedangkan forward tidak bisa. Yang kedua, ada standar dan peraturan pemerintah yang mengikat future contract. Makanya kerugian dari future contract salah satunya adalah tidak fleksibel karena ada peraturan yang mengikat. Dan yang ketiga, future contract itu melakukan evaluasi untung rugi setiap hari sehingga kedua belah pihak memiliki margin atas fluktuasi. Sedangkan untuk forward contract itu tidak ada evaluasi harian sehingga tidak memunculkan margin untuk setiap harinya. Nah, contoh dari future contract atau kontrak berjangka yaitu kita ambil salah satu contoh PT Nippon Indosari Kopindo yang terkenal dengan brand sari roti. Misalnya dia ingin membeli gandum dari luar negeri dengan transaksi lewat impor. Nah, dia membeli juga future contract untuk 100 ton gandum dengan harga Rp50.000 per kilogram untuk 3 bulan mendatang. Nah, di hari yang pertama misalnya harganya itu Rp80.000 per kilogram harga gandum. Ada selisih Rp30.000, maka perusahaan akan menerima selisihnya tersebut Rp30.000 dari clearing. Sedangkan misalnya di keesokan harinya harga gandum itu naik jadi 40.000. Maaf, harga gandum itu turun jadi 40.000. Maka perusahaan harus membayar sebesar Rp10.000. Strategi lindung nilai itu ada dua, yaitu short hedge dan juga long hedge. Strategi short hedge yaitu strategi perlindungan nilai dengan menjual kontrak untuk aset yang dimiliki.
Nah, posisi ini biasanya dipilih oleh pihak yang membeli aset, yaitu pihak short. Sedangkan untuk long hedge, yaitu strategi untuk melindungi nilai aset dengan membeli kontrak untuk aset yang akan dimiliki. Posisi ini biasanya dipilih oleh pihak yang akan membeli aset di masa depan atau pihak long. Kita lanjut ke interest rate future contract. Nah, dalam hal treasury bonds, future contract juga bisa dapat digunakan untuk melindungi portofolio dari risiko kenaikan atau penurunan suku bunga. Nah, misalnya nih, investor membeli future contract untuk treasury bonds dengan jangka waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan, misalnya suku bunganya naik. Nah, ketika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Karena biasanya investor cenderung memilih investasi alternatif yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini permintaan untuk obligasi akan menurun sehingga harga obligasi akan turun. Nah, karena harga obligasi turun, nilai future contract juga akan turun karena nilai future contract dari bonds ini itu mencerminkan harga obligasi di masa yang akan mendatang. Sebaliknya, kalau misalnya nih suku bunganya naik turun, maka harga obligasi akan naik. Harga obligasi naik, maka permintaan akan obligasi tersebut juga akan naik karena para investor itu merasa tertarik dengan dengan harga obligasi yang naik. Setelah itu nilai kontrak akan naik. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Teh Bella. Silahkan, Teh. Baik, terima kasih Kang Ren atas materi sebelumnya. Mohon izin saya Bella Olivia untuk meneruskan pemaparan mengenai materi derivatif dan lindung nilai. Yang selanjutnya ini di slide mengenai lindung nilai durasi. Jadi di sini kita itu akan menghitung seberapa besar dampak perubahan suku bunga terhadap nilai obligasi. Di sini ada contoh soalnya bahwa diketahui obligasi jangka waktu itu 5 tahun. Nominalnya sebesar $100 dan kuponnya itu sebesar 10%. Di obligasi pertama itu ada pembayaran $10. Lalu yang di obligasi kedua itu $10. Lalu yang di tahun ketiga itu juga sama $10. Lalu di obligasi keempat di tahun keempat itu besarannya $10 juga. Lalu selanjutnya di tahun terakhir di tahun kelima itu sebesar $110. Nah, di sini memang ada beberapa langkah yang harus kita hitung ya, hitung untuk mendapatkan durasi dari obligasi tersebut. Yang pertama itu hitung present value dari setiap arus kas tiap tahunnya. Lalu yang kedua, hitung nilai relatif dari present value tiap arus kas terhadap total nilai obligasinya. Lalu selanjutnya, hitung rata-rata terhadap nilai relatif. Dan yang terakhir itu adalah hitung durasi obligasinya. Nah, ini yang pertama. Step pertama, kita harus menghitung present value dari setiap arus kasnya. Diketahui tadi memang sampai tahun kelima jangka waktunya, itu pembayarannya di tahun pertama sampai tahun keempat sebesar $10, yang di tahun terakhir itu $110. Nah, perhitungannya kita harus mempresent value-kan dulu nilai pembayaran tersebut dengan hitungannya di tabel sampingnya itu yang 10 nilai pembayarannya dibagi dari 1 plus uh, tingkat diskontonya itu 10%, dalam kurung baru pangkat 1 sesuai dengan tahunnya. Sehingga di sini di tahun pertama itu 10 dibagi 1 plus 10% atau 0,1 pangkat 1. Yang hasilnya adalah $9,09. Begitupun di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, pembedanya hanya ada di pangkatnya sesuai tahunnya. Lalu di tahun kelima, karena memang pembayarannya berbeda, itu di $110. Dengan hasil total present value-nya itu sebesar $100. Nah, lalu selanjutnya,
kita hitung nilai relatif dari present value. Nilai relatif tersebut dihitung dengan cara present value pembayaran dibagi dengan nilai obligasinya. Tadi sudah kita hitung present value dari setiap tahun pembayarannya, lalu kita bagi. Jadi untuk yang contohnya seperti tahun pertama, itu kan pembayaran tadi $10 ya. Untuk present value-nya nilainya di 9,09 dolar. Sehingga nilai relatifnya itu 9,09 dibagi dari nilai obligasinya yang sebelumnya diketahui sebesar $100. Sehingga dari tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun 5 didapatkan bahwa memang nilai relatifnya itu secara total itu adalah 1. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung rata-rata tertimbang dari nilai relatif. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang dari nilai relatif, tadi durasinya itu kan kita ada jangka waktunya 5 tahun, tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dikalikan dengan tadi nilai relatifnya. Gitu. Jadi didapatkan memang durasi dari obligasi tersebut uh, selama 4,1699 tahun, ya kurang lebih masih di bawah 5 tahun, di angka 4 tahun sekian. Nah, lalu di sini hitung durasi obligasinya. Nah, untuk menghitung durasi obligasi ini, memang harus dilihat dari durasi aset dan liabilitasnya. Nah, diketahui di contoh soal itu bahwa memang ada beberapa poin di aset dan liabilitas serta ekuitas, ada nilai market value-nya. Market value dan durasi masing-masing dari item tersebut. Di sini contohnya, untuk menghitung durasi aset, kita harus kalikan ya dari durasi tersebut dengan nilai market value dibagi dengan total aset tersebut gitu sehingga didapatkan nilai proporsionalnya. Nah, untuk durasi aset ini contohnya yang pertama itu yang overnight money ya. Di 0 tahun dikali 35 juta itu market value-nya dibagi dengan total asetnya itu sebesar 1 miliar ya. Di 1 miliar, lalu ditambahkan dengan item selanjutnya itu ada account receivable di 3 bulan, atau jika kita samakan ya, hitung dengan angka tahunan, berarti di situ didapatkan 1/4 tahun di angka 3 bulan ini. Dikalikan dengan market value-nya, dibagi dengan total asetnya. Lalu ditambah selanjutnya ke item inventory di setengah tahun, 6 bulan, itu 270 market value-nya dibagi dengan totalnya secara proporsional. Lalu selanjutnya itu ada industrial loan 2 tahun. 2 tahun itu 40 juta market value-nya dibagi dengan total aset. Selanjutnya dengan KPR. Nah, di sini juga kan ada KPR sebesar 150 juta market value-nya dengan durasi 14,8. Sehingga dihitunglah untuk apa proporsional hitungan dari durasi aset ini didapatkan dengan nilai 2,56 tahun. Terus selanjutnya kita menghitung durasi liabilitas. Nah, untuk durasi liabilitas juga hitungannya sama. Jadi tetap didasarkan dari durasinya dengan market value serta total dari liabilitasnya. Nah, di sini diketahui jumlah dari liabilitasnya adalah senilai 900 juta dan ekuitasnya ini adalah 100 juta. Sehingga yang kita akan perbandingkan atau jadi pembagi adalah dari total liabilitas. Nah, yang pertama ini ada tabungan dan giro. Liabilitasnya 0, sehingga 0 dikali 400 market value-nya dibagi dengan total liabilitasnya itu sendiri. Tambah, untuk jangka waktu deposito durasinya itu 1 tahun, dikalikan dengan market value-nya 300 dibagi totalnya itu sendiri. Serta ditambah pembayaran jangka panjang itu dengan durasi 10 tahun, nilai market value-nya 200 juta dibagikan dengan 900 juta. Sehingga didapatkan nilainya pun sama gitu di angka 2,56 tahun. Sehingga di sini disimpulkan bahwa durasi aset sama dengan durasi liabilitas bahwa perusahaan tersebut bisa dikatakan kebal dari suku. Nah, selanjutnya ini ada swap contracts ya. Jadi di sini adalah mempertukarkan arus kas dari kedua belah pihak. Yang pertama ada interest rate swap, itu contohnya
PT Abdi dapat melakukan transaksi interest rate swap dengan PT Berjaya. PT Abdi membayar suku bunga floating rate milik PT Berjaya dan sebaliknya. PT Berjaya membayar suku bunga floating milik PT Abadi. Nah, transaksi tersebut juga dapat diselesaikan dengan metode net settlement, yaitu sebesar selisih dari kedua pembayaran tersebut. Lalu selanjutnya, itu currency swap. Jadi di sini transaksi yang mempertukarkan kewajiban untuk membayar arus kas dalam satu mata uang dengan kewajiban untuk membayar kas dalam mata uang lain. Skema ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang melakukan ekspor dan impor karena berkaitan dengan nilai kurs. Lalu selanjutnya itu credit default swap, itu asuransi atas turunnya nilai obligasi karena debitur gagal bayar. Baik, selanjutnya itu ada fakta penggunaan derivatif. Nah, fakta penggunaan derivatif memang lebih besar ini digunakan di perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Karena memang perusahaan besar kan banyak hal ya, banyak asetnya, liabilitas yang perlu memang dibuat strategi khusus gitu agar tidak menjadi apa ya, menjadi kerugian bagi perusahaan. Sehingga di sini memang perusahaan besar itu lebih banyak yang menggunakan derivatif ini. Nah, sebesar 70% perusahaan itu menggunakan derivatif suku bunga gitu. Karena memang tentunya suku bunga ini sangat apa ya, fluktuatif gitu untuk perubahannya itu sangat cepat sehingga perusahaan perlu memiliki strategi sendiri gitu untuk menggunakan instrumen derivatif ini. Lalu selanjutnya 35% sampai 70% perusahaan menggunakan derivatif mata uang. Nah, ini kebanyakan memang ketika perusahaan tersebut banyak transaksi dengan mata uang luar negeri ya. Akan ada impor, ekspor, dan sebagainya. Sehingga di sini perusahaan menggunakan derivatif mata uang. Lalu sebesar 60% perusahaan menggunakan derivatif untuk mengelola liabilitasnya. Sebesar 55% perusahaan menggunakan derivatif untuk mengelola aset jangka pendek. Lalu sebesar 30% perusahaan menggunakan derivatif untuk risiko aset jangka panjang. Selanjutnya, kita memiliki contoh jurnal yang diambil dari Jurnal Manajemen Universitas Udayana, volume 7, nomor 4, 2018, nomor 2226 sampai 2255, dengan penelitinya itu adalah Gita Shebalubis dan Henny Rahyuda, dengan judul Analisis Penggunaan Forward Contract dan Option pada Perusahaan Ekspor Judi Wamena di Denpasar. Nah, di sini objek penelitiannya itu di UD Damena, Seafood Supply dan Processing Product. Tujuan penelitiannya apa? Di sini, peneliti itu bertujuan untuk mengetahui penerapan metode hedging, forward contract, dan option dalam penerimaan piutang ekspor untuk menghadapi resiko exchange rate pada UD Damena di tahun 2014 sampai 2015. Nah, metode pengumpulan datanya, sumber tertulis dan wawancara, data piutang ekspor, kurs spot atau transaksi, suku bunga deposito USD atau tahun, suku bunga deposito Indonesia per tahunnya. Nah, di sini untuk penelitiannya ya, jadi memang difokuskan untuk dari sisi piutangnya gitu, bagaimana kita melihat dari sisi piutangnya ketika kita menggunakan forward contract atau option gitu pada perusahaan tersebut. Di sini di dalam tabel terlihat ya bahwa dari tahun 2014 sampai 2016 eh, ada dari tanpa hedging, lalu yang kedua ada dengan menggunakan forward contract, sehingga di sini terdapat selisih gitu. Ternyata ada perbedaan ketika kita tidak menggunakan hedging atau kita dengan menggunakannya gitu, dengan menggunakan yang metode forward contract. Di sini selisihnya juga cukup besar sehingga memang eh, disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang pertama ini bahwa penerapan hedging menggunakan forward contract mampu meminimalisasi risiko exchange rate pada perusahaan. Sehingga di sini forward rate bernilai lebih besar
daripada kurs spot, sehingga jumlah rupiah yang diterima perusahaan lebih banyak saat menerapkan forward contract. Jadi di sini penerimaan piutangnya dari contoh yang tahun 2014 senilai 1,315, ternyata ketika menggunakan forward contract itu di angka 1,322, lebih besar gitu penerimaan piutangnya. Nah, lalu selanjutnya di sini menggunakan option. Jadi yang tanpa hedging dan menggunakan option. Nah, diketahui bahwa dari 2014 sampai 2015 dilihat ternyata memang tetap ada perubahan yang cukup signifikan gitu, bahwa di sini selisihnya di tahun 2014 hingga mencapai 65, lalu di 2015 juga 225, lalu 2016 juga 220, yang cukup besar gitu untuk nilai selisihnya ketika kita menggunakan option dan tidak menggunakan hedging sama sekali gitu. Ternyata di sini strike price bernilai lebih besar daripada kurs spot, sehingga jumlah rupiah yang diterima perusahaan akan lebih banyak saat menerapkan option. Nah, di sini penerapan hedging menggunakan option itu ternyata mampu meminimalisasi risiko exchange rate pada perusahaan. Nah, sekarang tadi kan kita udah membandingkan ya antara yang tanpa dan menggunakan forward, lalu yang tanpa menggunakan hedging dengan menggunakan option. Nah, sekarang kita perbandingkan antara yang menggunakan forward contract dan option. Ternyata di sini dapat dilihat di tabel ya dari tahun 2014 hingga 2015, ternyata menggunakan option itu bisa lebih besar penerimaan piutangnya gitu. Nah, hal ini memang terjadi karena jumlah penerimaan piutang lebih banyak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan selisih kursnya lebih besar. Sehingga pada kasus ini, penerapan option itu ternyata lebih baik daripada forward contract. Jadi di sini memang manajemen pun harus apa ya, pintar gitu dalam menentukan strateginya, menggunakan metode apa yang akan digunakan dalam perusahaannya, walaupun ada beberapa contoh metode yang digunakan ternyata itu bisa dapat signifikan gitu dampaknya terhadap perusahaan. Sehingga di eh, contoh kasus ini, di penelitian tersebut, menggunakan option itu ternyata bisa lebih baik daripada menggunakan forward contract ataupun tanpa sama sekali menggunakan hedging. Baik, untuk materi derivatif dan lindung nilai, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari Kang Ren, dari saya, Bella. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan jika memang ada hal-hal yang kurang tepat cara penyampaiannya atau materinya, mungkin ada yang kurang tepat juga. Mohon bantu untuk dikoreksi, bisa di bawah di kolom komentar ya. Ataupun kita mungkin ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh kita bahas sama-sama kolom komentar. Mungkin begitu ya Kang Ren, atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup dari saya, Teh Bella. Ya, baik. Mungkin saya tutup saja ya untuk pemaparan materi derivatif dan lindung nilai mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dari program PPAK Universitas Widyatama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk terutama dosen kami, itu Ibu Teti Lasmi Roha Sarumpait, SEMAK AKCE, atas kesempatannya untuk kami bisa menyampaikan materi ini untuk Akang Teteh semuanya, Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share juga ya biar semakin bermanfaat materi itu. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.